here. So he's really pleased to be here. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Konjen yang telah memfasilitasi acara ini. Insya Allah mudah-mudahan apapun yang dilakukannya memberikan berkah tidak saja kepada beliau, tapi juga kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia tentunya dengan segala kebudayaannya. I would like to thank Masyarakat Indonesia yang ada di Cape Town ini, dan mudah-mudahan kita yang mewakili Merah Putih bisa tetap membawa Merah Putih dan memperkenalkan hal yang baik tentang Merah Putih dimanapun kita berada, termasuk di Cape Town ini, dan termasuk salah satunya adalah pencaksilat sebagai salah satu budaya kita. Meeting pencaksilat and to be here meeting other pencaksilat lovers, and hopefully through pencaksilat we can always promote and introduce Indonesia international level, and then obviously people would get to. Kalaupun memang bicara tentang pencaksilat adalah sebuah diskusi tentang pencaksilat, di mana pencaksilat yang mungkin memiliki ratusan bahkan ribuan aliran pencaksilat, tapi tetap itu merupakan sebuah kesamaan sebagai sebuah budaya dari Indonesia. Of pencaksilat lovers and then experts here in this event, I think the next is the Q&A session. So I would like to invite everyone to just ask questions to Pak Yayan. It can be from pencaksilat or about his career or whatever you want to know about Pak Yayan. So the forum is yours. Feel free to raise your hands if you would like to ask some question. Saya bernama Ismail, panggilannya Izzy. Sudah telah menghabiskan 12 tahun di Indonesia. Setelah itu bekerja 2 tahun untuk KJRI. Saya itu kalau pangling itu jarang. Selama bekerja di sini juga sempat ketemu dengan Pak Yusuf Kala, sempat ketemu dengan Presiden Afrika Selatan pun. Itu juga bukan tetap tidak sampai kayak itu beda. Karena dari masa kuliah itu juga friends berat dari zaman anak merantau sampai sekarang. Yang saya mau tanyakan, dari dulu hingga sekarang itu keren sih kita dimanapun, dari zaman bikin film di Indonesia sampai sekarang di Hollywood, kalau bisa membagi nasihat, kan banyak sekarang kita yang kalau naik jabatan itu suka melupakan kerendahan hati itu gitu. Bagaimana sih bisa menasihatkan banyak kepada kita untuk tetap merendahkan hati, sebagaimana kan selalu merendahkan hati diri. So he thinks that Pak Yayan is really a humble person, from starting from a new actor to now doing Hollywood movies. When they get higher position, they start changing. So he would like some advices from Pak Yayan. Silakan Pak. Ini pertanyaan yang sangat sulit buat saya. Thank you for the question, but it's actually quite a difficult one for me. Saya mungkin mencoba saya mengajar pencaksilat di perguruan saya dengan bendera pencaksilat tenaga dasar atau PSTD Indonesia selama kurang lebih hampir 30 tahun. So, before I started my career as an actor, I used to teach in my pencaksilat school for quite number of years. So that's how I started in my career. Dan selama saya mengajar pencaksilat
Ternyata itulah masa buat saya belajar, bukan mengajar. Orang mengatakan saya mengajar, tapi ternyata saya berasa bahkan saya belajar dari semua orang saya dapati. So when I was a teacher, I thought I was teaching other people, but then I realized I was actually the one who's learning from other people. So I wasn't teaching, I'm learning from people. Dan sampai saat ini saya merasa bahwa diri saya adalah sebagai pesilat, sebagai orang yang memang bagian dari masyarakat Indonesia yang mencintai pencaksilat, di mana pencaksilat merupakan salah satu budaya Indonesia yang memiliki keragaman, yaitu silat sebagai bela diri, silat sebagai seni budaya, silat sebagai olahraga, dan dalam silat juga lah saya belajar mental spiritual saya. Tidak pernah merasa hebat, saya pernah merasa jadi orang hebat. Saya pernah merasa menjadi orang yang paling jago. Saya pernah merasa menjadi orang yang paling kuat. Tapi setelah saya mengajar pencaksilat, saya baru nyadar perasaan itu betul-betul saya miliki di saat saya baru memulai belajar pencaksilat, dan saat itu mukul saja tangan saya belum lurus. Jadi kalau saya ingat betapa bodohnya saya. Padahal saat itu saya merasa hebat, saya merasa jago, saya merasa lihat orang itu, wah ini bisa berantem nih, bisa gua sikat gitu kan. Tapi ternyata itu saat-saat bodoh saya. Dan saya tahu bahwa itu saya miliki, rasa itu saat saya baru belajar pencaksilat. Kemudian begitu saya belajar dan terus belajar saat saya mengajar, ternyata tidak ada habisnya. Dan tak ada yang perlu kita banggakan dalam diri kita selain bagaimana kita bisa berarti kepada banyak orang. Misalkan orang mengatakan saat ini saya sebagai aktor, kalau itu yang harus saya jadikan sebuah kebanggaan. Malu saya pernah ketemu dengan penyuruh yang begitu humble, super humble. Saya sempat ketemu dengan seorang Harrison Ford, seorang aktor dunia yang juga begitu humble. Nah sekarang siapa saya? Jadi saya rasa tak perlu ada yang kita banggakan, kita anggap sebagai kelebihan dari diri kita, tapi mari kita juga bisa belajar untuk bisa berbuat lebih kepada orang lain dalam arti lebih baik dalam batas kemampuan kita. So Ahmad, nama saya Muhammad Zumi. I just went to the army courses to clubs here around the world, and I expanding. And army singing side to be with your soldiers Kelantan all over the world. 2007 saya merupakan bagian dari tim persilat dari Indonesia yang bisa tampil di Bercy Festival National Art di Bercy, Paris, Prancis. Dan setelah selesai kita silat di Prancis, kemudian di Belanda, juga di Belgium dan beberapa negara Eropa, dan sebuah kebanggaan buat kami bahwa pencaksilat jadi bela diri yang sangat mereka kagumi. Dan waktu itu saya ikut latihan Setia Hati Terapi. Sampai sekarang saya tetap jadi siswa latihan itu dan silat, dan alhamdulillah saya tertarik banget dengan Bapak. Maaf bahasa saya agak kaku. Yang saya ingin tanya, sudah berapa tahun saya kembali ke Afrika Selatan? Tahun 2006 saya kembali ke sini, dan untuk melewaskan pelajaran silat itu susah.
apakah Bapak ada advice untuk mendewaskan, untuk increase importance tentang pencaksilat di sini? If you have any advice, inshallah we'll appreciate it, because we're struggling, we love silat, but we need your advice and your skills of how we can get our people and our youth involved in this inshallah. Setia Hati Teratai adalah sebuah perguruan yang besar di Indonesia, perguruan yang besar dari segi prestasi. Jadi Anda merupakan salah satu orang yang beruntung, pernah mempelajari pencaksilat, pernah belajar di perguruan Setia Hati Teratai. Seperti halnya ilmu yang lain, pencaksilat juga sama seperti pisau. Kita punya pisau, kalau tidak kita pakai, itu tidak akan terjaga, karena tidak akan kita pelihara. Tapi kalau kita pakai, kita akan merasakan, oh ini sudah tumpul, maka kita harus asah lagi. Nah, pencaksilat itu sendiri akan terasah secara otomatis apabila kita berlatih terus. Hal yang paling bagus caranya berlatih adalah dengan melatih. Siapa yang akan kita latih? Mungkin kalau kita akan langsung dengan sebuah organisasi besar, itu perlu proses. Tapi proses itu bisa kita awali dengan hal yang kecil. Misalkan dengan sanak saudara, dengan saudara-saudara di rumah, dengan